Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cep Miftah Abidin, program studi ekonomi syariah dari STAI Batirai. Sambo jadi tersangka lagi. Perkara pidana yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo bertambah. Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kini, penyidik tim khusus Polri juga menetapkan Sambo sebagai tersangka dalam kasus menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dalam penanganan perkara kematian Brigadir J. Saat ini, Sambo ditempatkan di Markas Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka dugaan pembunuhan Brigadir J pada 9 Agustus 2022. Setelah menemukan bukti yang cukup, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Mukomjen Agung Budi Marianto mengatakan, kesimpulan tersebut didapatkan setelah penyidik memeriksa Verdi Sambo secara mendalam di Markas Korps Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Saat itu, tim Sus Polri juga mengumumkan penetapan ajudan Sambo, Bribka Riki Rijal, serta seorang asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Menurut Agung, dalam pemeriksaan saat itu, Sambo mengakui memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Alasan Sambo memerintahkan penembakan adalah karena Brigadir J disebut melakukan perbuatan yang melukai harkat dan martabat keluarganya di rumah pribadinya di Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu, Sambo juga merekayasa tempat kejadian perkara seolah-olah terjadi baku tembak, serta menyusun skenario dan narasi. Salah satu ajudan Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, adalah orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Tim Sus juga menetapkan istri Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kelima tersangka itu disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsider, pasal 3038, dan pasal 56 KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. 4 dari 5 tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian, hanya Putri Chandrawati yang hingga kini belum ditahan. Dalam kasus itu, penyidik juga menetapkan 6 polisi lain sebagai tersangka. Para tersangka itu adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agung Nur Patria, dan AKBP Arif Rahman Arifin. Tersangka lainnya adalah Kompol Balkuni Wibowo, Kompol Cuk Pratanto, dan AKP Irfan Widianto. Secara terpisah, Kejaksaan Agung juga telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan untuk 6 tersangka selain Verdi Sambo. Dalam SPDP tersebut, para tersangka diduga melanggar pasal 49, pasal 33, atau pasal 48 ayat 1, pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 221 ayat 1 ke-2 dan 233 KUHP, pasal 55 KUHP, atau pasal 56 KUHP. Dari pasal yang diterapkan itu, Sambo dan 6 tersangka lainnya diduga dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga saja video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.